Halo kawan, masih bersama saya Lucky yang setia menemani kalian. Kali ini Lucky akan membahas alur cerita film serial Marvel yang bergenre action fantasi laga yang dirilis tahun 2021. Eternals menceritakan kisah tentang sekelompok pahlawan dari luar angkasa yang telah melindungi bumi sejak awal peradaban manusia dari makhluk jahat yang telah lama hilang secara misterius. Makhluk tersebut kembali ke bumi dan mengancam keselamatan umat manusia. Hal tersebut menggerakkan para Eternals harus bersatu kembali guna menyelamatkan umat manusia. Bagaimana keseruan fantasi pada film ini? Sebelum melanjutkan filmnya seperti biasa, Lucky selalu ingatkan untuk siapkan camilan, jangan lupakan minuman, tontonlah sambil rebahan. Oke, gaskan. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok manusia luar biasa. Biasa dipanggil dengan sebutan Eternal, yang mana mereka semua sedang bersiap menuju bumi, dikarenakan ada kekacauan di muka bumi yang disebabkan oleh sekelompok monster yang bernama Deviant. Sesampainya di bumi, tepatnya pada tahun 5000 sebelum Masehi, yang mana peradaban bumi sangat primitif. Tiba-tiba datanglah monster Deviant yang datang menerkam manusia di sana. Namun sangat tepat waktu para Eternal datang menyelamatkan mereka. Bahu-membahu menjadi satu, para Eternal tersebut bersama-sama melumpuhkan monster Deviant. Hingga pada akhirnya berkat kerjasama yang baik, Eternal pun dapat melumpuhkan monster Deviant. Kemudian, scene berpindah pada 7000 tahun kemudian. Tepatnya di zaman modern, yang mana kita akan diperkenalkan kepada salah satu Eternal yang bernama Cersei. Pada saat itu, ia sedang mengajar di salah satu universitas modern. Akan tetapi, tak lama kemudian datanglah gempa yang membuat semuanya panik. Pada malam harinya sepulang mengajar, saat Cersei sedang berjalan menuju arah pulang, bersama dengan teman Eternalnya yaitu Sprite. Tiba-tiba datanglah monster Deviant lagi yang berniat menyerang mereka semua dan mengacaukan kota. Dengan skill mereka yang hanya sebagai support, Cersei dan Sprite masih belum bisa mengalahkan monster tersebut. Sampai di mana saat Sprite terpojok dan akan dibunuh oleh monster tersebut, tiba-tiba datanglah Ikaris yang merupakan fighter. Dengan skillnya, Ikaris dapat melumpuhkan monster tersebut. Sesampainya di rumah Cersei, mereka bertiga sepakat untuk menemui pimpinan mereka yaitu Ajak, guna merundingkan masalah yang baru saja terjadi, yaitu datangnya monster Deviant itu lagi. Selanjutnya, kita kembali lagi pada 575 tahun sebelum Masehi, di mana pada saat itu terdapat sebuah kota yang bernama Kota Babylon, di mana kota Babylon tersebut adalah kota yang dibangun para Eternal untuk menyelamatkan peradaban manusia dari serangan monster Deviant. Kota tersebut dipimpin oleh Ajak, yang mana scene menampilkan Ajak yang sedang bertemu dengan pencipta mereka yang bernama Arishem. Ajak menceritakan pencapaiannya dan Ajak tertarik pada kespesialan planet bumi. Namun, Arishem menyuruh Ajak untuk tidak terlalu fokus pada planet bumi, melainkan fokus pada misi utama Eternal itu sendiri. Apa ya misi utamanya? Nanti kita akan bahas. Oke, lanjut. Scene berpindah kepada Cersei, Sprite, dan Ikaris, yang mana mereka semua pergi menuju rumah Ajak di zaman modern. Setibanya mereka di sana, mereka tidak menemukan Ajak berada di rumahnya. Mereka berkeliling memanggil Ajak. Namun, pada saat Cersei keluar rumah,
Cersei mendapati Ajax yang sedang tergeletak tak bernyawa. Mereka meyakini bahwa Ajax dibunuh oleh monster Deviant dan energinya disedot oleh monster Deviant, sehingga saat ini monster Deviant kembali menjadi lebih kuat. Tak lama kemudian, bola pemimpin yang berada di tubuh Ajax berpindah kepada Cersei, menandakan Cersei lah pemimpin para Eternal pada saat ini. Seketika itu juga, Cersei berada di suatu tempat menjumpai Arisem. Kemudian, Arisem hanya mengatakan sudah waktunya. Sudah waktunya apa ya? Bikin penasaran. Cersei, Sprite, dan Ikaris bersama-sama menemukan para Eternal yang lain. Berawal dari Mumbai, mereka menjemput Kingo Hero Fighter yang memiliki tembakan. Kemudian mereka menuju Australia menemui Gilgamesh, Hero Fighter bagaikan Aldous, dan Tena, Hero Fighter juga bagaikan Freya. Di sana, Cersei menceritakan bahwa Ajax sudah meninggal dan bola pemimpinnya ada di Cersei. Namun, Cersei masih belum bisa berkomunikasi langsung dengan Arisem. Gilgamesh menyarankan Cersei untuk mencoba lagi. Saat dicoba, pada akhirnya Cersei dapat menggunakan bola itu dengan baik. Kemudian masuk ke alam Arisem. Di sana, Cersei bicara dengan Arisem, dan terungkaplah fakta bahwa Eternals diutus ke bumi hanya untuk melahirkan Celestial Tiamut dan memberantas Deviant. Dengan adanya Deviant yang memakan manusia memperlambat tumbuhnya Tiamut. Karena Tiamut membutuhkan energi yang besar dan cerdas dari manusia di bumi. Kemudian, sekarang saatnya Tiamut sudah waktunya bangkit karena populasi manusia sudah mencapai yang dibutuhkan. Jadi ini yang dari awal bikin penasaran. Jadi, planet bumi akan hancur dong. Wah. Mendengar hal itu, Cersei langsung bermusyawarah dengan para Eternals lainnya. Mereka memperdebatkan kebangkitan Tiamut yang akan memusnahkan kehidupan di muka bumi. Namun, apabila mereka menolak kebangkitan Tiamut, mereka tidak memiliki kekuatan yang sebanding untuk hal itu. Akhirnya, mereka sepakat untuk mencari Eternal yang belum terkumpul. Mereka semua melanjutkan perjalanan menuju hutan Amazon. Di sana, mereka bertemu dengan salah satu temannya yang bernama Drake, yang merupakan hero mage di antara mereka. Saat mereka bertemu, mereka semua mengajak Drake agar mau kembali bersatu kepada rencana yang akan mereka lakukan. Namun, Drake menolak karena sekarang ia telah nyaman dan tenang berada di sana. Tak lama kemudian, datanglah monster Deviant itu lagi. Monster tersebut menyerang pemukiman warga Drake di Amazon. Mendengar keributan di luar, lagi-lagi para Eternal harus bahu-membahu mengalahkan kawanan monster Deviant tersebut. Namun, setelah sekian lama bertarung, para Eternal tersebut harus menerima kepahitan karena Gilgamesh harus lumpuh dan energi tangan besinya harus disedot oleh salah satu Deviant. Ya, hilang lagi hero fighternya mereka. Setelah menempatkan jasad Gilgamesh dengan layak, kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Chicago guna bertemu dengan salah satu teman mereka yang bernama Pastos yang memiliki skill merancang teknologi. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan terakhir menuju pesawat mereka di Irak. Ternyata, di sana sudah ada teman mereka yang memiliki kecepatan super seperti si Ceking. Dia bernama Makari. Sudah lengkap ya personilnya. Di dalam pesawat, Pastos langsung meracik sesuatu yang mungkin sangat berguna dalam misi menghentikan Tiamut. Setelah jadi, Pastos mempresentasikan hasil dari rancangannya beserta cara kerjanya seperti apa. Namun, yang tak pernah disangka,
Ikaris, si fighter terkuat, menghancurkan proyek tersebut. Saat Ikaris akan pergi, Sprite juga membulatkan tekad untuk mendukung Ikaris. Maka, Sprite ikut dengan Ikaris. Mereka pun menuju ke tempat kebangkitan dengan meninggalkan para Eternal yang lain. Namun, Phastos tak kehabisan akal. Ia mencoba membuat ulang dengan bantuan bola yang berada di dalam tubuh Cersei. Setelah selesai, Phastos langsung membagikannya kepada para Eternal yang tersisa. Dan mereka pun berangkat menjalankan misi menyelamatkan bumi dengan menghentikan Tiamut menggunakan strategi yang telah mereka rancang. Pesawat mereka hanya berisikan Tena untuk mengecoh Ikaris. Mereka berdua berduel dengan sengit di dalam pesawat. Dan di luar pesawat, sisa Eternal menggabungkan alat yang Phastos buat. Saat api gunung meredup, tiba-tiba Ikaris menyerang Drake dan menenggelamkannya di gunung. Kemudian, Ikaris menyerang yang lain, namun dapat dihalau oleh Makari. Dan waktu kebangkitan semakin dekat. Gunung-gunung sudah memuntahkan lahar, menandakan Tiamut akan keluar dan bangkit. Sontak, hal itu membuat Cersei pergi sendirian menuju tempat kebangkitan Tiamut sendirian dan meminta Phastos beserta yang lainnya untuk menyibukkan Ikaris agar fokusnya teralihkan. Cersei pun berangkat dan yang lain pergi membantu Makari untuk melumpuhkan Ikaris. Setelah beberapa jari Tiamut sudah mulai keluar, Cersei mulai mencoba menghentikannya. Seketika itu juga setengah badan Tiamut mulai membantu. Namun, datanglah Ikaris yang mencoba menyerang Cersei. Namun Ikaris tidak mampu dikarenakan Ikaris memiliki perasaan cinta yang amat begitu dalam kepada Cersei, sehingga ia tidak tega membunuh Cersei. Cersei pun melanjutkan aksinya, dibantu dengan kekuatan gelang yang ada di setiap para Eternal yang lain. Sampai pada akhirnya, Cersei dan para Eternal dapat membekukan kebangkitan Tiamut menjadi batu dan menyelamatkan peradaban hidup manusia. Di akhir film, semua Eternal kembali kepada aktivitasnya di masa modern masing-masing dengan perasaan yang berbahagia karena mereka sudah menyelamatkan peradaban manusia di zaman modern. Dan film pun tamat. Ending yang membagongkan. Makasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jika ada request atau ide film lainnya, silahkan komentar di bawah video ini. Saya Lucky izin pamit. See you.